Pencemaran kehendak mental meresap tanpa celah. Perasaan semacam ini, Zhang Yi sudah terlalu akrab. Ketika berada di tempat penyegelan Mamon dulu, ia juga merasakan hal yang serupa. Namun sangat jelas bahwa Samael, dosa kemarahan, kekuatan pencemaran mentalnya jauh lebih menjijikkan dibanding Mamon yang sedang tertidur. Perlahan-lahan, pemandangan di depan mata Zhang Yi mulai berubah. Kadang normal, kadang terdistorsi, berubah menjadi berbagai bentuk yang aneh. Zhang Yi mengusap pelindung masker baju tempurnya sendiri, sebuah gerakan yang cukup menipu diri. Aku sekarang rasanya seperti mabuk kendaraan. Pohon-pohon yang terdistorsi seakan hidup, dahan-dahannya seperti tentakel yang perlahan menari. Cairan merah gelap yang merembes dari tanah kini berubah menjadi lumpur hitam pekat yang lengket, bergolak dan berbuih. Yang paling aneh adalah Zhang Yi melihat kedua tangannya, bahkan seluruh tubuhnya, mulai diselimuti api hitam yang dingin. Api itu tidak memiliki suhu, namun membuatnya merasakan rasa terbakar dan rasa lapar dari dalam lubuk jiwanya. Ilusi itu tiba-tiba semakin dalam. Ia mendapati dirinya tidak lagi berada di hutan, tetapi berdiri di atas tanah tandus yang tak berujung. Langit adalah senja darah yang abadi, bumi retak, dan tidak ada secuil rumput pun yang tumbuh. Namun ketika ia kembali membuka mata, semuanya berubah menjadi langit biru dan awan putih. Ia berdiri di atas jajaran pegunungan hijau, dipenuhi rumput liar yang lembut dan berwarna hijau muda. Angin bertiup melewati tubuhnya. Hari ini terasa sedikit bising. Ilusi ini benar-benar terasa terlalu nyata. Zhang Yi tidak tahan untuk mengeluh dua kalimat. Saat ia hendak melafalkan Xin Xue karya Wang Shouren untuk menenangkan pikiran dan memulihkan kesadarannya, di tengah hamparan padang luas itu, tiba-tiba muncul bayangan manusia. Seorang pemuda tampan, berpakaian sederhana, mengenakan jubah linen, duduk santai di atas sebongkah batu, memegang tongkat gembala. Wajah pemuda itu begitu sempurna hingga tampak seperti bukan manusia. Di sudut bibirnya tersungging senyum hangat, tetapi kedua matanya adalah pusaran hitam yang dalam, seakan dapat menelan semua cahaya. Ia menggigit sehelai akar rumput di mulutnya, menggiring sekawanan domba yang sedang makan di padang. Penampilannya membuat Zhang Yi merasakan sensasi aneh, seolah pernah melihatnya di kehidupan lain. Mirip, sangat mirip. Setengah tahun yang lalu, ia pernah merasakan hal serupa. Sosok itu, dulu, berubah menjadi wujud Li Zhanggong, menemaninya melewati sebuah petualangan di kerajaan fantasi. Orang itu, tidak, keberadaan itu, memiliki gelar, dosa ketamakan Mamon. Ada tamu datang, selamat datang. Pemuda itu membuka mulutnya, suaranya jernih dan merdu seperti mata air pegunungan, tetapi membawa gema kuno yang bergetar langsung di dunia mental Zhang Yi. Ia mengangkat kepala, tersenyum pada Zhang Yi. Ekspresi di wajahnya tampak lembut dan tidak berbahaya. Zhang Yi memandanginya dengan waspada. Kekuatan ruang di sekitar tubuhnya sudah bersiap. Meskipun pihak lawan tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang, Zhang Yi secara naluriah mempersiapkan pertahanan penuh. Samael. Ia menyebut nama itu, bukan pertanyaan, tetapi konfirmasi. Hanya raksasa duluk yang terkenal karena amarahnya, lambang hasrat paling primitif yang mampu memancarkan pencemaran mental sejelas dan semurni ini. Pemuda itu, inkarnasi Samael, tersenyum kecil, tidak menyangkal. Ia mengetuk rumput di tanah dengan tongkat gembala. Seekor domba putih menggigit beberapa helai rumput dan mengunyahnya lahap. Kau lihat? Rumput menyerap nutrisi dan air dari tanah dan tumbuh dengan kuat. Lalu domba memakan rumput dan karenanya dapat hidup serta berkembang biak. Akhirnya, pandangannya jatuh pada Zhang Yi. Mata pusaran hitam itu seolah dapat melihat seluruh isi dirinya. Dan manusia memakan domba, memperoleh kekuatan, meneruskan kehidupan. Kalau begitu, pemuda itu memiringkan kepala, senyumnya tidak berubah. Bisakah manusia langsung memakan rumput? Atau menggigit tanah? Zhang Yi mengernyit. Ia menatap inkarnasi Samael, merenungkan makna pertanyaan itu. Entah ia sedang iseng bermain-main, atau ada makna tersembunyi. Namun jika dipikirkan lagi, makhluk purba yang hidup selama puluhan miliar tahun
seharusnya tidak akan melakukan hal sepele. Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi menunjuk langsung pada sebuah aturan yang kejam. Transformasi dan transmisi energi memiliki tingkatan serta efisiensi. Mengambil sumber energi paling dasar justru menjadi tidak efektif, bahkan berbahaya bagi makhluk tingkat tinggi. Nah lihat, suara Samael mengandung godaan halus. Domba makan rumput, manusia makan domba. Itulah hukum alam, tangga evolusi. Menelan adalah kekuatan paling asli dan paling kuat di alam semesta. Mengapa menolaknya? Bukankah dalam tubuhmu juga mengalir insting untuk menelan segalanya? Api hitam pada tubuh Zhang Yi dalam ilusi semakin membara. Ia merasakan dorongan kuat untuk menelan apapun yang ada di depannya. Tanah, rumput kering, bahkan pemuda gembala tampan itu. Insting ini berasal dari inti Kuang Xiao yang ia serap. Berasal dari kesamaan sumber kekuatan suku Dewa Duluk dan kini diperbesar tanpa batas oleh Samael. Menelan. Berevolusi. Pikirannya mulai kacau. Api hitam seolah hendak membakar sisa-sisa rasionalitasnya. Ia merasa dirinya sedang jatuh ke dalam jurang tak berujung. Tempat hanya ada lapar dan kepuasan paling primitif. Di saat kesadarannya hampir sepenuhnya tenggelam, sebuah suara dingin, jernih, seperti aturan absolut, bergema langsung di dalam jiwanya, memutus segala kekacauan. Penetapan aturan, tingkat pencemaran mental eksternal terlalu tinggi. Protokol pertahanan dasar diaktifkan. Blestation, menjalankan program pemurnian. Suara itu adalah suara yang Xin-Xin. Tidak, tepatnya seperti perangkat lunak antivirus yang telah ia tanamkan di dalam kesadaran Zhang Yi. Dan kini aktif. Panah sang pengatur yang lebih dulu ditembakkan ke tubuh Zhang Yi telah bangkit. Dalam sekejap, Zhang Yi melihat tubuhnya yang terbakar api hitam dari dalam, muncul cahaya biru yang tipis namun presisi, seperti rangkaian papan sirkuit. Cahaya itu menyebar cepat, dan setiap kali melewatinya, api hitam padam dan lenyap seakan menemukan musuh alaminya. Sosok pemuda gembala yang memikat itu ikut terdistorsi, kabur, mengeluarkan raungan tanpa suara, lalu retak seperti cermin dan hancur sepenuhnya. Ilusi pun lenyap. Zhang Yi membuka mata dengan keras. Ada kebingungan dalam sorotnya, tetapi menghilang sesaat kemudian. Tanpa sadar, keringat dingin sudah membasahi punggungnya. Ia masih berdiri di hutan gelap itu. Yang Xin-Xin berada tepat di sampingnya, sementara Brian berjaga dengan waspada di depan. Mata anjingnya menatapnya dengan tegang. Bro, barusan kau bengong apa sih? Orang lain lihat, pasti mengira kau baru saja memberi dirimu hadiah dan masuk ke waktu bijak. Anjing bau itu menyeringai jahat. Sesama bro, aku ngerti kok. Lain kali kita bisa duo bareng. Zhang Yi menatapnya dengan ganas. Aku tetap suka mode otomatis penuh, tidak suka manual. Kau tahu, minum kopi saja aku tidak mau yang diseduh manual. Tadi kau masuk ke ilusi mental tingkat dalam. Yang Xin-Xin berkata tenang. Jangkar kognitif yang kupasang sudah aktif. Jika kesadaranmu tercemar berat, itu akan memaksa mengatur ulang persepsimu dan mengembalikannya ke dasar realitas. Zhang Yi masih merasa takut. Jika saja Yang Xin-Xin tidak bersiap sejak awal, dia kemungkinan besar sudah tersesat dalam bujukan bocah penggembala itu. Bahkan mungkin telah sepenuhnya diserap oleh kekuatan Samael. Kekuatan baru yang ia dapatkan dalam tubuhnya itu, sekaligus menjadi bantuan dan bahaya tersembunyi. Aku sudah tidak apa-apa. Ia menarik napas panjang, menekan riak gelisah dalam hatinya, lalu tatapannya kembali menjadi tajam. Brian, masih bisa mengikuti jejak aura Fenggu mereka? Brian mengendus-endus dengan saksama, kemudian mengangguk. Meskipun baumu sempat kacau barusan, tetapi garis aroma mereka masih ada. Ikut aku. Setelah ilusi memudar, kesunyian kematian di dalam hutan terasa semakin pekat. Zhang Yi tidak segera melangkah. Ia berdiri di tempat, alisnya mengerut, seolah sedang mengingat kembali pengalaman nyaris jatuh ke dalam jurang barusan. Brian dengan gelisah mencakar tanah dengan cakarnya. Gimana bro? Kamu masih nunggu apa? Yang Xin-Xin hanya memandanginya diam-diam, menunggu perintahnya. Ia memperhatikan perubahan ekspresi Zhang Yi, seakan mulai menyadari sesuatu. Kamu barusan melihat apa di dalam ilusi Samael?
Apa kamu mendapat sesuatu yang baru? Itu bukan Samael yang sesungguhnya, hanya limpahan dari kehendak mentalnya. Tetapi, seseorang yang terinfeksi secara mental tetap bisa merasakan keinginan kuat yang dimiliki Samael. Ini adalah sebuah bencana, karena pikiran manusia bisa tercemar, kemudian dipaksa untuk diserap oleh Samael. Namun, bila seseorang mampu menahan pencemaran mental ini, maka itu justru menjadi sebuah kesempatan besar. Zhang Yi yang hidup lebih dari 30 tahun bisa berbincang dengan Derek, dewa raksasa yang hidup selama miliaran tahun, dan memahami hakikat asal-muasal dunia. Bukankah itu pencapaian yang luar biasa? Brian dan Yang Xinxin tidak memiliki kesempatan semacam itu, karena Brian adalah anjing hasil modifikasi. Pikirannya murni. Sedangkan Yang Xinxin memiliki kekuatan mental yang bahkan mampu mengguncang 4 kesatria agung ras Yihen. Jangan terburu-buru pergi. Zhang Yi akhirnya berbicara. Suaranya membawa ketenangan aneh, berbanding terbalik dengan bahaya yang baru saja ia lalui. Ia menoleh pada Yang Xinqin. Tatapannya tajam dan jernih, tetapi di baliknya tersembunyi gairah yang nyaris gila. Aku ingin mencoba sekali lagi merasakan pencemaran mental. Sepertinya makhluk itu ingin memberitahu sesuatu pada kita para pendatang. Kalau aku bisa menemukan alasannya, aku akan tahu hakikat pencemaran mental. Mungkin akan ada keuntungan lainnya. Brian, berjaga di sekitar, ada sedikit saja gerakan aneh, langsung beri tanda. Ia memberi instruksi kepada Labrador putih itu. Meskipun bingung, Brian tetap menggeram pelan tanda mengerti. Telinganya tegak, hidungnya bergerak cepat mengendus, memperluas persepsinya sejauh mungkin. Dengan polisi anjing nomor 1 dunia Brian di sini, dijamin tidak ada bahaya yang bisa mendekat tanpa terdeteksi. Kemudian, tatapan Zhang Yi jatuh pada Yang Xinxin. Sangat serius. Xinxin, selanjutnya aku akan melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Ia menunjuk keningnya. Pencemaran mental Samael barusan memang ditekan oleh aturanmu. Tetapi dari situ, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ia terdiam sejenak, seolah mencari kata yang tepat. Semacam firasat samar tentang hakikat kekuatan. Berbahaya, tapi mungkin sangat penting. Aku tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Mata Yang Xinxin yang bening, seperti obsidian menatapnya. Ia tidak bertanya atau membantah, hanya mendengarkan dengan tenang. Aku akan melepas pertahananku dan kembali menerima pencemaran itu. Suara Zhang Yi rendah dan mantap. Aku perlu merasakan dan memahami aturan yang ingin disampaikan Samael, meski aturan itu menyimpang. Tapi risikonya, aku mungkin kembali tersesat, bahkan diserap. Ia menunjuk ke arah belakang, Yang Xinxin, tempat boneka Fallen Angel tampak samar. Karena itu, aku butuh kamu menyiapkan perlindungan terakhir untukku. Bidikkan anak panahmu padaku. Jika kamu menilai kesadaranku melewati ambang aman, atau aku menunjukkan tanda-tanda dikuasai sepenuhnya, jangan ragu, langsung bertindak. Kata-katanya terlontar dengan tenang, namun membuat bulu Brian berdiri. Hei, Zhang Yi! Kamu gila! Pencemaran mental itu dihindari saja susah. Kamu malah mau dekati lagi? Labrador itu panik sampai berputar-putar. Kalau Yang Xinxin salah menilai, atau kamu jatuh terlalu cepat. Itulah makna dari perlindungan terakhir. Zhang Yi memotong, tatapannya tetap pada Yang Xinxin. Aku percaya pada penilaian Xinxin, dan aku juga percaya pada diriku sendiri, bahwa aku tidak akan kalah semudah itu. Ini perjudian, tetapi taruhannya sepadan. Yang Xinxin saling menatap dengannya beberapa detik. Cahaya seperti aliran data berkedip di matanya, seolah sedang menghitung berbagai kemungkinan dengan sangat cepat. Akhirnya ia mengangguk pelan. Mengerti. Aturan mengunci. Target Zhang Yi. Tingkat pencemaran kesadaran melebihi 50%, atau muncul tanda-tanda asimilasi yang tidak dapat dipulihkan. Eksekusi pembersihan paksa. Bagaimanapun, lawan ini bukan Samael yang asli. Bagi Yang Xinxin, membuat Zhang Yi kembali sadar bukanlah masalah. Bahkan jika Zhang Yi benar-benar diserap, ia masih bisa memaksa mengubah persepsinya menggunakan kemampuan meme virus. Ini bukan pertahanan, melainkan kemampuan tingkat tinggi yang bekerja setelahnya. Keamanan mutlak.
Oke, sekarang aku merasa tenang. Zhang Yi tersenyum tipis. Ia menarik napas dalam-dalam. Tatapannya memancarkan sedikit kegembiraan. Kegembiraan seorang petualang yang berdiri di hadapan jurang tak dikenal. Ia mencari tempat yang relatif rata, bersandar pada akar besar dari pohon kering, lalu perlahan duduk. Setelah menarik napas panjang, ia menutup mata. Mulai. Begitu ia menggerakkan niatnya, lapisan tak terlihat dari kekuatan ruang dan kehendak kuat yang membentuk perisai mentalnya, larut seperti es mencair. Hampir seketika perisai itu menghilang, pencemaran mental yang dingin, lengket, dan meresap dari hutan matahari gelap, bagaikan hiu yang mencium bau darah, langsung menerjang masuk ke dunia mental Zhang Yi yang tidak lagi terlindungi. Boneka Fallen Angel di belakang Yang Xin kini sepenuhnya tampak. Busur panjang yang terbentuk dari sebab akibat dan memetik memegang anak panah dingin yang mengarah tepat ke antara alis Zhang Yi. Mata Yang Xin begitu fokus, seperti instrumen paling presisi mengamati setiap perubahan pada tubuh Zhang Yi. Brian berdiri di samping, matanya penuh kekhawatiran, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun. Ia hanya bisa menggerutu dalam hati sambil berjaga. Orang-orang dalam bayangan yang mengawasi mereka mulai merasa agak khawatir. Hanya saja, mengingat kebiasaan Zhang Yi yang selalu berhati-hati, serta adanya Yang Xin sebagai langkah terakhir, mereka sedikit lebih tenang. Bos besar benar-benar terlihat tidak panik sama sekali. Xu Pangzi menggaruk kepalanya, penasaran. King Niao, Li Yangyang menyilangkan tangan, alisnya sedikit berkerut. Sejak memasuki hutan matahari gelap, Tuan Zhang Yi memberi kesan seolah semuanya sudah berada dalam genggamannya. Dia sepertinya tidak terlalu terburu-buru untuk mencari biji api. Yang Xia tersenyum, lalu dengan cekatan membuat beberapa cangkir minuman panas. Kemudian, ia meletakkan kedua tangannya di atasnya dan mengaktifkan kemampuannya. Indeks kekuatan supernaturalnya sudah mencapai 12.000 poin. Setelah kembali dari ekspedisi penaklukan Kekaisaran Wuluan, Zhang Yi memperoleh sejumlah besar roh ritual. Dan Yang Xia, tanpa diragukan lagi, telah naik ke ranah Epsilon. Kemampuan pesta besarnya berevolusi menjadi ratu kuliner. Makanan apapun yang dibuat oleh kedua tangannya akan berubah menjadi sangat lezat dan menggugah selera. Yang paling penting adalah, makanan itu dapat meningkatkan kekuatan mental, stamina, bahkan kemampuan bertarung penggunanya dalam waktu singkat. Karena itu, jangan meremehkan indeks kekuatan supernaturalnya yang rendah. Sebagai seorang pendukung, bantuan yang bisa ia berikan kepada Zhang Yi sangatlah besar. Li Yangyang tersenyum saat menerima cangkir minuman dari tangan Yang Xia. Setelah meminumnya satu teguk, ia langsung merasa semangatnya pulih. Tubuhnya menjadi nyaman. Bulu matanya menurun, dan ia bergumam dalam hati. Bahkan kepada kami pun, apakah Zhang Yi tetap menyimpan sesuatu? Sebagai sosok yang cerdas, ia yakin bahwa Zhang Yi dan Yang Xin pasti menyembunyikan sesuatu dari mereka semua. Hanya saja, hal itu tidak pantas untuk ditanyakan. Sementara itu, Zhou Ke dan yang lain, meskipun tahu Zhang Yi mungkin menyembunyikan sesuatu dari mereka, tetap tidak akan terlalu memedulikannya. Karena mereka saling mempercayai. Tidak memberitahu mereka tentu karena memang tidak perlu, atau demi menjaga prinsip kerahasiaan informasi tertentu. Zhang Yi menerima serangan dari kehendak spiritual yang tersebar di seluruh hutan matahari gelap. Dahinya seketika berkerut, tubuhnya bergetar ringan. Ilusi yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya kembali datang, dan kali ini ia yang secara aktif membuka pintu itu. Padang rumput hijau, senja, langit luas dengan awan putih bersih, angin sepoi-sepoi yang membuat tubuh terasa nyaman. Pemuda penggembala itu masih duduk di atas batu yang sama, sikapnya santai. Namun ketika wujud kesadaran Zhang Yi muncul di padang tandus itu, senyum hangat di sudut bibir pemuda itu tampak sedikit dalam, dan di mata hitamnya yang seperti pusaran gelap, muncul kilatan permainan yang seolah sudah ia perkirakan. Kau lebih menarik dari yang kubayangkan. Pemuda itu membuka mulutnya, suaranya tetap jernih. Orang yang berani melangkah masuk ke dunia ini secara sukarela, entah itu orang bodoh yang sinting atau... Ia berhenti sejenak. Calon sesama. Wujud kesadaran Zhang Yi berdiri di hadapannya,
berusaha menjaga kejernihan pikiran. Aku hanya ingin melihat sesuatu dengan jelas. Melihat apa? Pemuda itu mengetukkan tongkat penggembalanya ke tanah dengan lembut. Melihat mengapa domba makan rumput, manusia makan domba. Atau melihat apa sebenarnya dirimu? Semuanya. Zhang Yi berkata jujur. Setelah menerima polusi itu secara sukarela, ia merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dunia ilusi ini. Bahkan ia dapat merasakan denyutan lemah yang berasal dari tanah tandus di bawah kakinya. Sisa kehendak dari tubuh utama Samael yang sedang tertidur. Bagus. Pemuda itu tampak puas dengan jawaban itu. Kalau begitu, mari kita lanjutkan topik sebelumnya. Manusia memakan domba, memperoleh kekuatan, melanjutkan hidup. Domba memakan rumput untuk bertahan. Rumput menyerap nutrisi dari tanah serta air untuk tumbuh dengan gigih. Ia berdiri, berjalan ke seberkas rumput hijau muda, lalu membungkuk dan menyentuh daun rumput sekarat dengan ujung jarinya. Maka katakan padaku, wahai pengelana, dari mana sebenarnya kekuatan terakhir yang diperoleh manusia itu berasal? Dari domba, dari rumput, atau dari tanah ini yang tampak senyap namun mengandung ribuan kehidupan? Pertanyaan ini lebih dalam daripada sebelumnya. Langsung menunjuk pada sumber transmisi energi. Kelopak mata Zhang Yi menurun, kesadarannya berputar dengan kecepatan tinggi. Perasaan itu datang. Seolah-olah seseorang hendak tercerahkan dan tiba-tiba tersentuh oleh satu titik pemahaman. Selama ini, hatinya selalu diselimuti lapisan kabut yang tak pernah bisa ia buka. Energi tubuh manusia, selama ini ia pikir seluruhnya berasal dari Kahaku. Ketika dunia diciptakan, pada momen ledakan besar itu, dunia materi diberi kekuatan. Kekuatan itu tersebar ke seluruh alam semesta dan membentuk eksistensi manusia. Jadi semua energi berasal dari pecahan ether. Makhluk hidup harus terus memburu makhluk lain dan merebut pecahan ether untuk berevolusi. Namun, bagaimana dengan kelabang tanah? Mengapa mereka bisa meningkatkan indeks kekuatan supernatural dengan memakan batu energi? Jadi, teori ether murni tidak sepenuhnya benar. Manusia pasti memiliki jalur evolusi lain atau sumber energi lain. Jika dipahami secara umum, energi berpindah melalui rantai makanan. Manusia berada di puncak sehingga tampak seolah kekuatannya berasal dari makhluk tingkat di bawahnya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, sumber awal energi tetaplah lingkungan, tanah, yakni materi dasar dan hukum-hukum yang membentuk dunia. Pemuda itu tidak menunggunya menjawab, melainkan perlahan berjalan menuju sisi lain padang tandus. Di sana ada sebuah lubang tanah dangkal. Di sekitarnya berserakan beberapa potong tulang manusia yang hancur, yang perlahan-lahan sedang menyatu kembali dengan tanah menjadi nutrisi. Lihat ini. Suara pemuda itu mengandung belas kasihan yang jauh. Atau mungkin ejekan. Setelah manusia mati, tubuh mereka dikubur. Daging membusuk, tulang melapuk, dan akhirnya kembali menjadi nutrisi bagi tanah. Bertahun-tahun kemudian, mungkin akan ada biji rumput baru yang tumbuh di tempat ini, dimakan oleh kawanan domba baru, dan pada akhirnya, mungkin akan masuk ke tubuh manusia yang baru. Ia berbalik, menatap Zhang Yi dengan mata hitam itu. Sebuah siklus yang sempurna, bukan? Menelan dan diubah, lahir dan mati. Maka, dalam siklus ini, apa itu aku? Apakah aku adalah kesadaran individu yang sedang berpikir saat ini? Ataukah energi bernama kehidupan yang mengalir abadi? Eksistensi individu dalam skala alam semesta, apakah memiliki arti? Menjadi makanan, sekaligus pemangsa. Wujud kesadaran Zhang Yi bergetar keras. Kata-kata pemuda penggembala itu seperti palu berat yang menghantam dinding pemahamannya satu demi satu. Kehendak Samael bukanlah kegilaan sederhana. Di dalamnya terkandung pandangan kosmik yang dingin, luas, dan langsung menembus hakikat kehidupan. Dalam pandangan ini, hidup atau mati, baik atau jahat, bahkan perasaan, semuanya tampak kecil dan tidak berarti. Satu-satunya kebenaran abadi hanyalah aliran eksistensi dan perubahan energi. Pemahaman semacam ini memiliki tingkat polusi yang sangat tinggi, karena sebagian benar
tetapi mengarah pada kehampaan total dan penyerahan pada naluri. Mata Zhang Yi mulai memurah, baik di dunia nyata maupun di dalam ilusi. Ia merasakan kesadarannya sedang diseragamkan oleh sudut pandang yang begitu luas itu. Tekad individunya seperti kastil pasir di pantai, goyah diterpa gelombang besar berupa konsep-konsep raksasa. Kekuatan asal dalam dirinya, yang diwarisi dari Kuang Xiao, bagian dari sumber kekuatan bangsa Dewa Druk, menjadi sangat aktif dalam resonansi ini, seolah ingin menyatu dengan siklus penelanan segalanya itu. Ia melihatnya. Di kedalaman ilusi, sosok pemuda penggembala itu mulai menjadi samar dan transparan. Seolah-olah ia hanyalah rekaman yang telah diprogram, sebuah program pembelajaran yang membawa sebagian kehendak dan pengetahuan Samael. Wujud asli Samael yang sesungguhnya masih tertidur di kedalaman terdalam hutan matahari gelap. Namun meskipun ini hanya sebuah bayangan ingatan, informasi dan konsep yang dikandungnya sudah cukup untuk membuat para kuat tersesat. Keserakahan, penelanan, kembali ke asal. Berbagai pikiran itu tumbuh liar di dalam kesadaran Zhang Yi seperti gulma. Di dunia nyata, tubuh Zhang Yi yang duduk bersila mulai tampak samar dilapisi oleh garis-garis hitam, sedikit mirip dengan gejala saat Odin mengalami asimilasi sebelumnya. Napasnya menjadi berat. Bahkan, sudut bibirnya tanpa sadar terangkat dalam sebuah senyuman dingin penuh makna perampasan. Brian menyalak rendah dengan tegang. Jari-jari yang sin-sin yang bertumpu pada dawai busur menegang sedikit. Panah milik boneka jatuh dari langit bersinar dengan cahaya dingin yang berbahaya. Di dalam pupilnya, nilai virtual yang mewakili tingkat polusi kesadaran Zhang Yi sedang meningkat pesat. Nilai itu telah melewati garis peringatan sebesar 50% dan sedang mendekati 70%. Zhang Yi, panggilnya pelan. Suaranya lembut, tetapi menembus lautan kesadaran Zhang Yi yang hampir kacau seperti sebuah paku es. Di dalam ilusi, Zhang Yi tersentak kuat. Suara yang sin-sin seperti tali pengaman menariknya tepat saat ia hampir jatuh ke dalam jurang yang sepenuhnya. Matanya yang merah darah menatap tajam bayangan samar pemuda penggembala itu. Dari kedalaman jiwanya terdengar raungan tanpa suara, melawan kekuatan yang sedang menyeretnya menuju kehampaan. Ia merasakannya. Di balik teori reinkarnasi Samael yang tampak sempurna itu, tersembunyi penyangkalan total terhadap keindividualan dan transendensi. Itu mungkin sebuah jalan pintas untuk memperoleh kekuatan, tetapi harganya adalah kehilangan diri sendiri dan berubah menjadi sebuah titik kosong dalam siklus energi kosmos. Itu bukan yang ia inginkan. Aku bukan hanya makanan dan bukan hanya pemangsa. Kesadarannya mengaum dalam ilusi. Aku adalah Zhang Yi. Keberadaanku, makna hidupku, hanya bisa kutentukan sendiri. Boom! Seolah rantai tertentu terputus, seperti orang yang tenggelam, akhirnya menerobos permukaan air. Zhang Yi membuka matanya dengan kuat. Pemandangan dunia nyata kembali masuk ke dalam penglihatannya. Yang sin-sin, Brian, dan hutan yang gelap. Ia terengah-engah, tubuhnya penuh keringat dingin. Garis-garis hitam di permukaan tubuhnya perlahan memudar. Merah dalam matanya juga surut, meskipun masih tersisa kelelahan, tetapi kewarasannya telah kembali. Su, sudah selesai? Tanya Brian dengan hati-hati. Zhang Yi tidak langsung menjawab. Ia merasakan perubahan dalam lautan kesadarannya. Meskipun sangat berbahaya, ia benar-benar memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang hakikat energi dan tentang aturan Samael. Pemahaman itu bukan bentuk pengakuan, melainkan terobosan dalam pengertian, seperti memecahkan soal matematika rumit. Meskipun soalnya sendiri mungkin penuh niat jahat, proses mengerjakannya tetap meningkatkan kemampuanmu. Ia memandang Yang Xingxin. Yang Xingxin telah menurunkan busur panjang boneka jatuh dari langit, tetapi matanya masih terfokus padanya. Untuk sementara, tidak apa-apa. Suara Zhang Yi agak serak. Ia perlahan berdiri, menggerakkan anggota tubuhnya yang kaku. Terima kasih, Xingxin. Tadi, jika bukan karena panggilan, Yang Xingxin dan ancaman panah yang selalu mengawasi, ia mungkin tidak bisa melepaskan diri hanya dengan kekuatannya sendiri. Yang Xingxin perlahan menggeleng.
Kesadaranmu berhasil menyelesaikan analisis dan isolasi terhadap informasi polutan. Risikonya besar, tetapi tampaknya ada hasilnya juga. Zhang Yi mengangguk, matanya menatap lebih jauh ke dalam hutan. Setelah pembaptisan yang ia jalani dengan sengaja barusan, ia merasa persepsinya terhadap hutan ini menjadi jauh lebih tajam, bahkan mampu merasakan kontur samar dari kehendak yang sedang tertidur itu. "Ayo pergi," katanya, tatapannya menjadi lebih dalam. "Kurasa, banyak hal kini sudah kupahami. Pencapaian dari Tianyu Palace membawaku ke jalan yang benar. Tetapi di dunia ini, tidak hanya ada jalan yang benar. Hadiah Samael sudah kuterima, walaupun caranya agak unik." Yang Xinxin dan Brian menatap Zhang Yi dengan rasa penasaran. Mereka tidak mengerti apa sebenarnya yang didapat Zhang Yi di dunia spiritual Samael. Zhang Yi tidak berniat menyembunyikan apapun kepada Brian dan Profesor Da Vinci. Maka kali ini, Zhang Yi perlahan mengutarakan pemahamannya. "Kalian semua, dengarkan baik-baik apa yang akan kukatakan. Ini adalah pemahaman yang berasal dari generasi kedua umat manusia sejak awal penciptaan alam semesta." Zhang Yi mengulurkan tangan, memandang baju zirah Dewa Iblis yang sempurna, merasakan kekuatan di lengannya. Menurut teori Kagawu sebagai sang pencipta, seluruh alam semesta ini awalnya kosong. Tidak ada apapun. Apapun yang terlihat sebenarnya hanyalah ilusi, kumpulan energi. Jadi, materi sejatinya tidak ada. Apa yang terlihat hanyalah ilusi, wadah tempat eter menumpuk. Semua orang tampak memahami penjelasan Zhang Yi. Profesor Da Vinci dan Zhou Keren langsung mengerti. Beberapa orang yang daya pemahamannya lebih rendah berkata, "Walaupun tidak mengerti, tapi terasa hebat sekali." Pada saat itu, Zhang Yi tiba-tiba bertanya, "Kalau begitu, energi asli milik alam semesta ini, kemana perginya?" Kalimat itu membuat Yang Xinxin dan Profesor Da Vinci tertegun. Tatapan mereka menjadi sangat serius dan berat, seolah baru mendengar teori yang tidak dapat dipercaya. Zhang Yi melanjutkan, "Alam semesta yang kita lihat ini diciptakan oleh pihak luar, oleh kehendak Kagawu. Tetapi sebelum entitas berdimensi lebih tinggi itu datang, energi asli alam semesta ini, kemana perginya?" Zhang Yi memandang pasir hitam di bawah kakinya. Kambing makan rumput, manusia makan kambing. Tetapi untuk menanam rumput, kita butuh tanah. Dengan kata lain, selama ini kita mengabaikan satu masalah besar. Kita, yang menjadi wadah pecahan eter, tidak dapat melihat alam semesta asli. Padahal justru alam semesta asli itulah dasar dari segalanya. Yang Xinxin sudah memahami maksud Zhang Yi. Sisi berlawanan dari alam semesta. Tidak, mungkin seharusnya disebut sisi asli alam semesta. Dunia materi kita justru adalah sisi gelap yang berakar pada alam semesta yang asli. Di dalam hati Zhang Yi, lahir sebuah pemikiran yang sangat berani. Ruang aneh miliknya bukan berasal dari dimensi lain, melainkan menembus dunia materi yang diciptakan Kagawu dan terhubung ke alam semesta asli. Untuk memberi gambaran, alam semesta asli dan alam semesta ciptaan Kagawu seperti dua lembar kertas yang saling menempel. Kemampuan Zhang Yi membuat lubang pada lembaran baru, menembus ke lembaran asli, lalu keluar lagi dari titik lain. Hasil akhirnya tampak seperti ia menghilang dari ruang di alam semesta baru, dan dengan cara itu melakukan teleportasi ruang dan memindahkan materi. Adapun energi kegelapan yang ia peroleh dari jurang gelap itu adalah energi paling murni dari alam semesta asli, antimateri. Segala pemikiran itu menjadi jelas dan nalar Zhang Yi menjadi sangat terbuka. Pada saat itu juga, pemahaman dan penguasaannya terhadap kekuatan ruang miliknya meningkat pesat. Indeks kekuatannya mungkin tidak berubah, tetapi setelah benar-benar memahami alasannya, kekuatannya meningkat dengan luar biasa, dan jalan masa depannya pun menjadi lebih jelas.